tidak memiliki riwayat sakit atau penyakit, belum tentu kita tidak terinfeksi COVID-19. Dan ini terjadi bagi seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Bagaimanapun beliau menjaga tubuhnya, tapi tetap saja virus menjangkit di dalam kehidupannya. Bagaimana perjalanannya dengan Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini? Sambil siap-siap menemui beliau, kita akan persiapkan dulu meeting Zoom kita dengan Pak Roni setelah yang satu ini. Senang sekali berjumpa kembali dengan Pak Pendeta Roni Daud Simeon, betul ya Pak ya? Senang. Kita umat-umat pemenang, dan Pak Roni hari ini akan menyaksikan kemenangan bersama Kristus. Tentunya di dalam masa-masa menghadapi pandemik COVID-19 ini. Pak Roni, tidak mudah untuk seorang Pak Roni yang sibuk dengan pelayanan, sibuk untuk memberkati orang, bahkan menguatkan setiap orang di dalam gereja maupun pelayanan pribadi, mengatakan bahwa Yesus baik, Tuhan itu baik. Tapi kenyataannya Pak Roni mendapatkan satu kesempatan di mana harus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam diri Pak Roni dalam kondisi yang boleh dikatakan mendekati titik maut. Boleh disampaikan mengenai kejadian ini, Pak? Ya, jadi memang Tuhan tidak pernah berjanji hanya menyertai kita di jalan yang lurus tanpa ada tikungan yang tajam. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa hanya ada panas tanpa ada hujan. Ya. Tapi yang terjadi, Tuhan menyebut namanya sebagai Immanuel. Ya. God be with us. Tuhan yang beserta kita. Ya. God dwell in us. Tuhan yang tinggal dalam kita, dan God for us. Dia di pihak kita. Ya. Jadi saya tentu mengerti bahwa ini diizinkan oleh Tuhan untuk melewati yang disebut lembah bayang-bayang kematian itu. Dan tetap kita harus mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat di atas segala sesuatu. God still in control. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dia tidak pernah kecolongan. Jadi ketika saya tahu bahwa saya terkena virus COVID-19 itu, ya pertama tentu terkejut, saya kena juga nih gitu ya. Tapi saya selekasnya mengarahkan pikiran saya kepada fokus untuk bisa terjadi kesembuhan seperti itu. Oke, jadi pada masa-masa boleh dikatakan tidak menyenangkan itu, tidakkah terbayang bahwa Pak Roni sedang ada dalam lembah kekelaman di mana maut sangat dekat sekali waktu itu? Benar sekali. Jadi itu memang betul-betul pengalaman bersinggungan dengan maut ya. Ya. Karena memang betul-betul di dalam diri saya. Apalagi suhu tubuh saya yang terus meninggi selama sampai 10 hari. Ya, jadi saya 16 hari di rumah sakit, lalu 14 hari isolasi mandiri. 10 hari pertama itu suhu tubuh itu naik terus. Lalu kemudian saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apalagi menyanyi, karena baru ngomong sebentar sudah langsung batuk. Sangat menyiksa. Napas mulai satu-satu. Harus ada bantuan oksigen, lalu penguapan, yang alat taruh sini, lalu nebulizer, alat lain lagi yang dimasukkan ke seperti infus untuk membuka saluran itu. Betul-betul pengalaman lembah bayang-bayang maut. Pada waktu penguapan itu membantu sekali nggak sih Pak? Saya kepengen tahu kondisinya. Waktu diuap atau tambah oksigen itu membantu nggak sih Pak? Ya, itu membantu ya. Nah, saya bersyukur dokter yang orangnya pintar, dan dia rupanya mengantisipasi. Dia sepertinya udah mengetahui kapan biasanya serangan sesak napas terjadi. Jadi dia mengantisipasi, dia lakukan lebih dulu. Ketika saya sudah mulai napas satu-satu, dia udah langsung lakukan tindakan yang cepat sehingga saya tidak perlu sampai dibantu oleh alat-alat yang lain yang lebih berat seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah mengalami proses yang cukup berapa lama ya waktu itu Pak ya?
16 hari di rumah 16 sakit. hari. 16 hari di rumah sakit, bukan isolasi mandiri di rumah ya? Setelah 16 hari ditambah lagi 14 hari isolasi mandiri di kamar. Wah, itu masa-masa 30 hari total itu dalam kesendirian. Di rumah sakit nggak boleh dibesuk siapapun. Tim medis datang pakai APD lengkap. Terus dibawa ke rumah pun nggak bisa bersama dengan istri, harus pisah kamar, dan saya harus diperlakukan seperti orang yang kena kusta gitu ya. Saya baru mau bilang. Tentu saja sampai ya Alkitab yang diasingkan ya Pak ya. Kamar sendiri, ngepel, cuci piring sendiri, karena memang harus disiplin dilakukan itu. Oke. Itu pengalaman tidak enak, tapi jangan lupa ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan. Oke. Pada waktu Pak Roni mengalami sesak nafas mungkin, atau ada momen di mana Bapak merasakan kesakitan yang luar biasa. Ada titik di mana Bapak ada mengalami kesakitan, entah itu nafas tidak bisa. Terbayangkah Bapak bahwa mungkinkah ini hari kematian saya? Oh, itu bukan cuman terbayang sekali, itu berkali-kali. Itulah yang disebut dengan peperangan rohani. Ya, spiritual warfare yang paling hebat itu terjadi di pikiran kita sendiri. Di mana iblis itu mendakwa, dia mulai memberikan intimidasi. Nah, saya yakin intimidasi itu kuasa gelap ya. Dia ngomong gini, "Nggak ada harapan, kamu mati." Apalagi saya dengar berita di TV diumumkan kematiannya sekian, lalu medsos yang saya terima berita belum lagi ini, hamba-hamba Tuhan yang banyak wafat ya karena pandemi ini. Yang saya kenal dengan baik, mereka dipanggil Tuhan, tapi itu bukan berarti hukuman ya, tapi ini mereka memang sudah selesai tugasnya di bumi dan mereka sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan memang proses kerjanya harus seperti itu. Ya, akhirnya itu intimidasi itu kan pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup supaya barang siapa memperolehnya akan memperoleh dalam segala kelimpahan. Jadi saya untuk melawan itu intimidasi yang melemahkan, saya lawan, saya memperkatakan firman. Nggak boleh menyerah ini. Saya bilang gini, Tuhan, tentu saya harus evaluasi diri ya. Pendeta juga manusia. Saya merendahkan diri ya. Saya seperti lagu ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Saya rendahkan diri, ampuni kalau saya didapati buat salah Tuhan dan sebagainya. Saya kayak perlu tisu deh Pak Roni, ada tisu nggak ya? Aduh. Saat lanjut Pak Roni. Kemudian saya ingat kalau barang siapa yang merendahkan diri, umatku yang atasnya mencari wajahku, berdoa, merendahkan diri, meninggalkan jalan yang jahat, aku akan mendengar doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Saya perkatakan firman Tuhan, firman-Mu berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku percaya 1 Korintus 10:13 mengatakan pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberi jalan keluar, saya diberi kesanggupan melewati semuanya ini. Wah, saya ucapkan lagi 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Nah, itu dia perkataan Yesus mengalahkan iblis dan pencobaan itu. Ketika Yesus memperkatakan firman, iblis tidak berhasil mencobai Yesus. Menarik sekali, luar biasa. Selamat bertemu kembali Bu Nancy, apa kabar? Istri yang luar biasa yang mendampingi Pak Roni. Senang kenalan dengan Ibu. Kita sudah mendengar bagaimana Pak Pendeta Roni melawan virus ini dengan secara roh. Kalau saya melihatnya secara spiritual ya, secara roh itu membara begitu ya. Di tengah-tengah kekuatan obat-obatan, juga secara spiritual. Itu dia, pertobatan. Nah, menarik sekali lagi ditambahkan adanya pertobatan. Memberikan rongga hidupnya Pak Roni untuk mengalami pertobatan lebih dahulu menyikapi COVID ini ya Pak ya. Kemudian dari situ lalu timbullah kekuatan iman, berperang secara roh untuk memenangkan pertandingan ini.
bukan di sini masalah sehat atau tidaknya, itu urusan belakangan ya Pak Roni. Tapi saya mendapatkan satu pelajaran dari Pak Roni bahwa Pak Roni berperang itu dalam Kristus, kemenangan bersama Kristus. Itu yang menarik sekali sampai saya keluar air mata. Luar biasa sekali Pak Roni. Belum lagi suara merdunya, saya sering dengar suara Pak Roni, amazing. Pak Roni, di tengah-tengah padatnya sukacita, di tengah-tengah padatnya kekuatan spiritual yang Pak Roni miliki, adakah rongga persungutan atau rongga tiba-tiba lemah saya, tiba-tiba kok saya merasa kosong? Atau ini seperti Pak Roni bilang tadi, kematian di depan saya. Mungkinkah ini terjadi? Lo bagaimana dengan istri dan anak? Rongga itu sempat ada nggak Pak Roni? By the grace of God, ya, rongga perasaan kosong itu tidak ada, tapi ada muncul rasa khawatir, muncul rasa melawan ketakutan. Itu peperangan rohani, karena itu intimidasi si jahat. Tapi sekali lagi kita harus bangkit untuk melawannya. Nah, ketika saya tahu saya positif itu, dan waktu terkapar dalam keadaan sakit panas tinggi dan batuk berat itu, nafas satu-satu, aneh sekali. Saya nggak bisa tidur, dokter kasih obat tidur pun nggak bisa tidur. Itu kondisi menyiksa. Saya coba bisa lihat jendela, saya lihat ini, Tuhan, kepingin pagi hari, Tuhan, gelap kan di luar. Tapi aneh, di hati saya, itu yang aneh. Di hati saya itu muncul nyanyian terus, nggak henti-henti. Ya, salah satu lagu ini yang namanya The Goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Itu the power of praise and worship. Itu Amin. Saya justru mengucap syukur. Lagu ini juga muncul terus. Ku bersyukur Bapa. Itu terus. Saya bilang gini, Tuhan, aku nggak bisa tidur, aku dalam keadaan lemah, tapi biarlah hatiku terus terhubung dengan pusat tahta-Mu. Dan itu memberikan saya kuat. Luar biasa. Berarti Pak Roni sendiri yang membangkitkan rohnya untuk bangkit, bangun, melawan semua penderitaan yang saat itu terjadi. Jadi dari diri sendiri ya Pak ya. Luar biasa sekali. Terpisah dengan istri tercinta yang luar biasa ini. Yang cantik. Rasanya seperti apa Pak? Terpisah 16 hari, lalu meskipun isolasi mandiri di rumah tapi tetap tidak bisa bersentuhan selama 14 hari. Rasanya piye Pak, orang Jawa bilang. Ya, itu nggak enak dong. Udah biasa kebersamaan, something missing, ada sesuatu yang hilang. Jelas nggak enak ya, karena kita sudah ditentukan untuk bersama seharusnya seperti itu. Makanya pertanyaan pertama waktu selesai masa isolasi mandiri total 30 hari semuanya, kita rapid test, lalu swab ya, lalu kemudian CT toraks. Waktu terbukti bahwa saya sudah sembuh, dokter katakan puji Tuhan sudah sembuh, tidak menular lagi. Nah, pertanyaan pertama kami kepada dokter sudah boleh tidak sama-sama? Luar biasa sekali. Iya, itu merupakan satu kekudusan loh Pak Pendeta kan? Iya, luar biasa. Oh iya dong. Betul. Istri. Iya betul. Nah, suami istri itu kekudusan. Di luar suami istri udah itu kecemar dosa. Iya betul. Ya. Baik, Pak Roni bersama dengan Ibu, kalau boleh jujur, saya mungkin Ibu juga boleh menjawab pandangan Ibu juga Pak Roni. Tapi harus jawab jujur ya. Apakah dengan kejadian adanya COVID-19 ini merasa ini merupakan aib? Kan bahkan banyak orang yang kelihatannya akan menjauh. Saya pernah dengar kesaksian, kalau tidak salah, lagi jemur, ada yang minggir. Lagi jemur di depan gitu ya, tapi tetangganya malah minggir, malah menjauh, sepertinya tidak mau bersentuhan. Seperti ada aib. Apakah ada rasa seperti itu juga di Pak Roni? Gini, kalau
aib itu kan bicara seperti apa ya, ada kutuk atau apa ya. Saya justru melihatnya bahwa seperti Ayub yang padahal dia hidup saleh, tapi atas izin Tuhan pagar pelindungannya diangkat. Ya. Jadi saya justru melihat ini bukan aib ya, ini sebuah ujian yang saya harus lewati dan saya harus menangkan ujian ini, seperti itu. Ya. Jadi ya kalau di sini saya berjemur, ya yang menghindar ya istri saya sama asisten rumah tangga. Kan harus keluar kamar, tapi saya bilang sama mereka, aku mau berjemur, gitu ya. Walaupun pakai masker, mereka harus minggir gitu, memberi saya untuk ke tempat pas untuk. Oke. Iya. Ibu sendiri, ya? Bagi ibu sendiri bagaimana menyikapi ini? Apakah ini merupakan aib? Memang ada lucunya juga sih Bu. Pada waktu kita 14 hari isolasi mandiri di rumah, setiap kali waktunya makan buka pintu. Ada sign khusus ya. Wow, ya ada sign khusus. Dan kita sudah tahu tentunya gitu, harus makanannya semua kan berubah. Bagaimanapun juga ini merubah pola hidup kita jadi lebih sehat ya. New normal. New normal. Cuman kita sih gimana, saya itu bukan suatu aib, enggak sih. Cuman tadi seperti yang Pak Roni bilang, kita masing-masing akhirnya mengevaluasi diri gitu kan Bu. Kita bukan berarti kita intimidasi, salah apa aku, dosa apa aku, enggak, bukan intimidasi, tapi mengevaluasi diri, merendahkan diri lah gitu. Ya. Jadi semakin merendah. Yakin di balik ini pasti maksud Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Tuhan itu kan Allah yang bertujuan. Ya, jadi kita harus meyakini di balik apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau atas izin Tuhan pasti ada tujuan yang Tuhan akan nyatakan, seperti itu, untuk maksud kemuliaannya, untuk hormat besaran nama Tuhan. Betul sekali. Nah, kalau ada seorang pendeta kena COVID, terlepas dari manusia, pendeta juga manusia tadi ya Pak Roni. Jadi boleh dikatakan bahwa pendeta itu biasanya lebih mendapat perlindungan. Gambaran orang awam, anak-anak Tuhan itu, wah kalau pendeta, kalau pastor itu pasti perlindungannya lebih daripada orang awam. Tapi ternyata hamba Tuhannya kok banyak ya yang kena COVID. Apalagi berita pertama kali yang kita dengar pertama kali pandemi ini, adanya hamba-hamba Tuhan ya Pak Roni waktu itu ya. Banyak sekali pendeta-pendeta yang meninggal, yang di-expose lebih dahulu. Ini semacam ada pro kontra pola pikir. Boleh nggak Pak Roni menyampaikan ini supaya kita semua bisa mendengar dan pemirsa Live Channel juga semakin cerdas untuk menanggapinya. Jangan kita serta-merta menghakimi orang bahwa orang yang kena COVID itu berarti terkutuk, kena aib atau tidak. Tidak loh, gini loh. Bahkan ada hamba Tuhan yang meninggal, berarti itu meninggal nggak beres atau apa-apa. Cara mati seseorang tidak menentukan loh bagaimana dia nanti di sana. Kristus mati tersalib. Murid-murid Yesus matinya sengsara, disiksa. Tapi mereka melakukan dalam kemuliaan. Jadi stop semua penghakiman. Yang paling penting adalah kita introspeksi masing-masing diri kita, dan bahwasannya segala sesuatu terjadi atas kita anak-anak Tuhan tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan punya maksud tertentu, gitu ya. Tapi kalau seandainya Tuhan panggil kita lewat apapun, ya kita tahu pasti ada jaminan keselamatan pasti. Amin. Di dalam Yesus. Gitu aja. Haleluya. Aduh semangat nih kalau ngomong sama Pak Roni. Bu, saya mau beralih ke Ibu sedikit saja Bu. Dengan suami yang 16 hari terpisah ya Bu ya. Ibu apa yang Ibu lakukan? Pasti orang juga tahu isi pendeta ya paling berdoa dan lalala gitu ya. Tapi saya kepengen tahu nih aktivitas Ibu 16 hari tanpa ada Bapak di samping. Apa yang Ibu lakukan untuk menyupport atau mendukung? Jadi, pada kemurahan Tuhan sudah punya anak 3.
Anak kami yang nomor 1 udah kerja di Bandung. 2 anak kami posisinya di Los Angeles, Amerika. Jadi saya sendirian di rumah. Ada cuma Mbak yang temenin saya di rumah. Jadi automatically pada waktu nggak ada suami di rumah, nggak bisa dipungkiri. Namanya manusia juga akhirnya jadi kesepian. Terus kemudian dengan berita-berita, aduh yang COVID meninggal hari ini sekian, pendeta meninggal. 11 hari tersebut akhirnya saya tidak mau dengar berita sama sekali gitu ya, karena setiap kali aduh lagi nggak enak, jadi saya nggak mau dengar ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin, saya ngisi hari-hari saya berdoa. Tapi kali ini doa saya merendahkan diri sama Tuhan. Tuhan, minta kemurahan-Mu, sembuhkan suamiku. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa dengan memperkatakan firman gitu. Jadi supaya kuasa perkataan dan lagi pula saya pun dikuatkan. Itu isi hari-hari saya. Kemudian saya kirim makanan ke suami. Walaupun nggak boleh masuk ya, saya taruh di depan. Kirim makanan ke suami. Boleh kasih makan dari rumah ya? Waktu itu iya, boleh. Boleh ya. Kirim di depan. Waduh, kalau nggak boleh lebih tersiksa saya. kurang cocok sama menu-menu rumah sakit. Iya, pastinya. Hari-hari video call sama anak-anak gitu sih. Masih bisa ya. Menyenangkan sekali. Tapi memang nggak enak sekali kondisi seperti itu, dan penantian apakah sembuh atau tidak itu kan juga pasti ada di benak. Kenapa, Pak? Nangis setiap hari di rumah. Pasti. Saya juga kalau jadi ibu nangis terus, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya melihat ibu kuat dan saya percaya bahwa ibu pasti menguatkan Pak Roni setiap hari, memberikan penguatan ya. Meskipun dengan derai air mata ya Bu ya. Luar biasa sekali. Mungkin salah satu penyembuh dari Pak Roni itu masakan ibu dari rumah ya, membuat jadi semangat makannya. Yang pertama itu firman Tuhan yang diperkatakan. Firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran firman Kristus. Iman kita bangkit, kita terima tuh Kristus, betul. Doa pujian penyembahan yang tadi saya katakan tadi itu juga membangkitkan iman, kekuatan. Lalu dukungan keluarga. Istri saya, anak-anak video call tiap hari, mendoakan. Waduh, itu saya sampai bilang Tuhan, ya mereka kirim lagu, mereka nyanyi buat saya, dan aduh itu membuat saya, Tuhan tolong dan Tuhan kasih kesempatan saya hidup di negeri orang hidup dulu. Iya, untuk lebih lagi menikmati Tuhan di dalam diri. Terakhir sebetulnya yang menjadi saya kuat itu adalah kekuatan dari Bapak Rohani. Saya punya Bapak Rohani, Pendeta Timotius Arifin di Bali. Beliaulah yang tiap hari video call, bacain ayat, doa ayat. Nah, itu beliau ada materi kita juga di punya live channel loh Pak Roni. Di live channel beliau mengisi ada 2 program. Setia itu mengiringan programnya, luar biasa itu. Hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Rohani yang selalu support Pak Roni ya. Setiap hari kita berhenti. Kita perlu memiliki Bapak Rohani, setiap orang percaya. Yesus punya Bapa di surga. Dia melakukan segala sesuatu, dia melihat Bapaknya, seperti harus terhubung. Jadi kita juga belajar, kita juga punya Bapak Rohani. Itu menguatkan sekali. Adakah pesan-pesan dari Pak Roni untuk pemirsa live channel? Mungkin ada keluarga yang saat ini kehilangan anggota keluarganya karena COVID, atau mungkin ada mereka yang saat ini juga masih dalam keadaan pemulihan, atau mungkin mereka yang kecewa dengan pandemi COVID ini dan mungkin marah sama Tuhan. Bolehkah ada hal yang bisa disampaikan kepada mereka? Silakan Pak Roni. Ya, kita harus ingat Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang duduk di takhta, Tuhan yang dalam kendali segala sesuatu, yang tidak pernah kecolongan sama sekali. Jadi kalau ada yang sampai keluarga kita dipanggil Tuhan, yaitu otoritas kedaulatan Tuhan, dan kita harus yakin di dalam Kristus ada jaminan keselamatan, hidup kekal bersama Yesus dalam kemuliaannya. Biarlah ini menguatkan, menghiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Mereka sudah kembali kepada Bapa. Jangan melihat cara matinya, tapi yang penting bagaimana Kristus hidup di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang terpapar, tetap
punya keyakinan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan pun tidak ada yang mustahil. Ya, terus jangan menyerah, jangan biarkan ketakutan menguasai kita, tapi perkatakan firman, bangkitkan iman kita, terus naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tentunya berdisiplin dengan obat-obatan dan makanan yang diberikan oleh dokter seperti itu. Ya, lalu kemudian buat mereka yang marah, ya, kepada Tuhan. Oke, saya bisa mengerti situasi seperti ini, apalagi kita ada kehilangan pekerjaan, ada yang banyak pergumulan ya di tengah-tengah kami pun di jemaat juga seperti itu. Mari kemarahan yang itu emosi seperti itu, Tuhan mengerti. Tuhan bisa tahu kita sedang marah. Tapi untuk apa kita marah? Kita katakan jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Ya, lebih baik kalau marah itu sambil berbaring di tempat tidur, sambil mulai menghitung, dalam arti kata ini bisa mendatangkan dosa atau tidak. So, kalau itu terekspos lewat perkataan, itu bisa menghasilkan dosa. Sebab itu lebih baik diganti dengan mengucap syukur. Kenapa bersyukur penting? Karena bersyukur akan merubah suasana hati yang negatif, marah akan berubah jadi positif. Amin. Dengan bersyukur pun seperti Yesus di peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu, ya, bawa kepada Bapa, nggak mungkin bisa kasih makan 5.000 laki-laki kan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Tapi dia bersyukur, artinya apa? Terjadi mujizat. Jadi dengan bersyukur kita sedang mengundang mujizat datang. Ya, selamat datang mujizat, selamat datang mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Roni. Ibu, bolehkah mewakili keluarga yang mungkin saat ini menantikan kesembuhan dari keluarganya di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri? Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, tadi kalau Pak Roni tadi Ibu sempat menanyakan bagaimana kalau kecewa sama Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang bilang seperti ini. Siapakah sih kita kok mau maksudnya menasehati? Mana kita ngerti pikiran Tuhan? Itu ada lagunya kan, siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Sebab kita hidup dari Tuhan, untuk Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita pun semuanya itu adalah, yuk kita belajar. Memang namanya ngucap syukur tuh korban ya. Korban itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi tadi sekali dikatakan suami saya, ketika kita belajar mengucap syukur, justru ada suatu kelegaan. Tadi sempat Ibu bertanya, sempat nggak sih kita itu komplain sama Tuhan, wah kenapa kok suami saya kena ini itu hamba Tuhan? Ya, jujur kata saya nggak ada pikir seperti itu Bu. Cuman saya berpikir semua itu kedaulatan Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayo semuanya kita belajar bersyukur. Oke, terima kasih banyak Ibu Nancy, Pak Roni, kami diberkati sekali. Saya percaya pemirsa Live Sonjo diberkati. 30 menit kita sudah berbincang-bincang, biar ini menjadi berkat. Terima kasih untuk waktunya. Stay healthy Pak Roni, kita akan berjumpa nanti tidak dengan Zoom lagi. Kita akan ketemu face to face nanti, pelayanan di live channel ya. Kita tetap keep in touch ya. Tuhan berkati pelayanannya, sampai berjumpa kembali. Penderitaan atau kesulitan hidup bukanlah merupakan kutukan atau juga semacam aib. Namun, dapat juga itu mendatangkan didikan dan ujian bagi kita, di mana didikan dan ujian itu akan membentuk karakter kita untuk sama dengan Kristus. Sehingga pada saat kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus, maka mahkota yang datang dari surga akan menjadi milik bagian kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mau melayani Tuhan dan tetap berpegang teguh bahwa didikan Tuhan adalah baik adanya? Berjumpa kembali dalam episode mendatang dalam program spesial Kita Menang. Tuhan Yesus memberkati.